Semarang. Permasalahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang sebagai organisasi yang telah menerapkan teknologi informasi berupa sistem untuk mengelola data, pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, pada pemanfaatan sistem tersebut belum dilakukan pengukuran tingkat efektivitas dan kematangan pemanfaatan TI. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tata kelola berupa tingkat kematangan pemanfaatan TI dalam pengelolaan data kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuran dilakukan menggunakan metode kerangka COVID-5, di mana domain yang digunakan adalah MEA, Monitor, Evaluated, and Assess. Hasil pengukuran dari tingkat kematangan pemanfaatan TI di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat USM saat ini semua berada pada level 1. Level tersebut memperlihatkan bahwa pada kondisi organisasi dalam hal ini adalah LPPM telah mengetahui tentang kegiatan dan proses teknologi informasi di organisasinya. Hanya belum menyediakan aturan yang baku dalam pelaksanaan penerapan teknologi informasi dan mengembangkan suatu produk baru. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan daftar pernyataan dengan berdasar pada COVID-5. Capability model yaitu fokus pada domain proses MEA01, MEA02, dan MEA03 guna mengetahui tingkat kemampuan. Daftar pernyataan dibuat guna mengetahui tingkat kemampuan dalam pengelolaan TI yang digunakan. Subproses MEA terdiri atas MEDOS NISA CA 2012. Tujuannya mengawasi aturan dan proses yang ditetapkan yang tidak sejalan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian laporan yang terstruktur. MEA02 Pemantauan serta evaluasi berkelanjutan yang melibatkan penilaian dari pihak internal maupun eksternal. MEA03 memberikan tanggapan pada sistem dan menjaga alur TI sesuai dengan peraturan resmi dan kesepakatan. Pada level fungsional COVID-5, setiap proses yang dievaluasi diberikan pada level 0 sampai 5. Level 0, organisasi sama sekali belum mengetahui tentang alur dan proses teknologi informasi di organisasinya. Level 1, organisasi telah mengetahui tentang alur dan kinerja TI di lembaganya, tetapi tidak ada kestabilan lingkungan guna menerapkan TI dan penemuan inovasi baru. Level 2, proses organisasi telah memiliki beberapa kebijakan yang mengatur segala kegiatan pelaksanaan operasional dan perkembangan TI. Level 3,
organisasi telah memiliki bagian, unit kerja, dan hierarki organisasi yang terhubung dengan kegiatan TI. Selain itu, organisasi juga sudah memiliki standar SOP khusus. Hal ini diterapkan dengan pedoman yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan organisasi dan perkembangan TI. Level 4. Lembaga dapat mengukur semua aktivitas TI, menentukan nilai bisnis teknologi informasi, dan menghasilkan produk TI bernilai tambah bagi perusahaan dan organisasi. Level 5. Penggunaan TI menyatu dengan semua kegiatan bisnis dari organisasi untuk dapat membuat kinerja organisasi menjadi efisien, efektif, transparan, dan berkualitas tinggi. Maka perlu dibuat otomasi dan inovasi pada semua kegiatan bisnis. Pada slide kali ini, yaitu slide ke-6, di mana isinya adalah hasil dan pembahasan, yaitu kuesioner yang dibuat mengacu pada kerja COVID-5 sesuai dengan domain proses ME, evaluator, dan assess. Dan dengan sub di MEA 02 dan MEA 03, pemetaan domain yang digunakan dalam evaluasi tata kelola. Lanjut ke slide 7, di mana proses penghitungan capability level dilakukan dengan menetapkan target capability jarak atau gap. Diperoleh berdasarkan selisih antara capability yang sedang berjalan dengan capability yang telah diproses. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa hasil penghitungan capability level penerapan teknik informasi di LPPM Universitas Semarang memperoleh nilai rata-rata indeksnya adalah 0,78 yang berada pada level 1 perform, yaitu pada kondisi organisasi dalam hal ini adalah LPPM telah mengenali kegiatan TI di organisasinya, tetapi tidak ada kestabilan lingkungan guna menerapkan teknik informasi dan penemuan inovasi baru, sehingga memiliki gap atau jarak. Oke, slide kali ini, slide ke-8, yaitu kesimpulan. Untuk domain COVID-5 yang dinilai perhitungan capability level, tingkat kapabilitas di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Semarang saat ini semua berada pada level 1. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pada kondisi organisasi dalam hal ini adalah LPPM telah mengenali kegiatan teknik informasi di organisasinya, tetapi tidak ada kestabilan lingkungan guna menetapkan teknik informasi dan penemuan inovasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rina Puspita Dewi dengan NPM 2270-1120P. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi inventory pada PT Carina menggunakan framework COVID-5. Dengan permasalahan, PT Kardusari Nabati atau PT Carina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ringan
yang telah mengimplementasi sistem informasi pada bagian inventory dengan tujuan untuk mengontrol produksi dari perusahaan. Permasalahan lainnya yaitu sering terjadinya tidak kesesuaian data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Maka dari itu, harus ada langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan cepat. Untuk solusi atau penyelesaiannya masalah, berdasarkan permasalahan yang ada di PT Carina tersebut, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan audit sistem informasi inventory pada PT Carina. Adapun framework yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan framework COVID-5. Audit sistem informasi berfungsi untuk memastikan sistem informasi dalam perusahaan ini melakukan pengamanan aset informasi menggunakan sistem yang efektif dan efisien dan menjaga integritas. Adapun sistem dapat dilakukan dengan metode COVID-5. Selanjutnya yaitu metodologi. Di diagram alur penelitian, mulai dari pengidentifikasi masalah, lanjut ke metodologi pengumpulan data. Di metodologi pengumpulan data itu sendiri, kita menyelesaikan observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya, di COVID-5 tersebut ada proses audit, analis, membuat laporan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada tahapan-tahapan diagram alur metode penelitian, yang dimana identifikasi masalah penelitian diawali dengan melakukan analisis dan identifikasi suatu masalah yang terjadi pada PT Carina dan bagaimana cara memecahkan permasalahan. Dan yang kedua ada metode pengumpulan data. Tahapan kedua yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, observasi. Pada penelitian ini akan menganalisis alur dari sistem informasi inventory PT Carina. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada pegawai PT Carina. Dan yang ketiga ada kuesioner dengan staf dalam penelitian ini mengamankan kuesioner dengan metode skala Likert. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berdasarkan pada Vervo. Di sini ada diagram perhitungan kuesioner di mana MEA 02.01 monitor internal control. Dan yang kedua ada MEA 02.2 review business processor control. Yang ketiga ada MEA 02.03 perform control self assessment. Yang keempat ada MEA 02.04 identify dan report control division. Dan yang terakhir ada MEA 02.06 plan assured initiative. Di sini kesimpulannya, audit sistem informasi inventory pada PT Carina menggunakan Vervo COVID-5 dengan hasil pengelolaan data nilai capability, yaitu indeks 3, yang dapat diartikan bahwa nilai capability MEA 02 berada pada level 3. Proses ini menggunakan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan oleh sistem operasional prosedur, sehingga sudah sesuai dengan sistem operasional prosedur di PT Carina. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayanti Siombing, NPM 22701112024T. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara kasus pada analisis data sistem informasi di LPPM Universitas Semarang
dan audit sistem informasi inventory pada PT Carina. Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, terdapat 2 perbandingan dari 2 kasus tersebut. Di permasalahannya, di dalam audit sistem informasi LPPM Universitas Semarang, permasalahannya di sini adalah sistem informasi belum melakukan pengukuran tingkat efektivitas dan pematangan pemanfaatan IT. Sementara di dalam PT Carina, permasalahan tersebut adalah tidak sesuainya data yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Nah, sementara dalam metode penelitiannya pada LPPM Universitas Semarang menggunakan COVID-5 yang berfokus pada domain proses, yaitu MEA 01, 02, dan 03. Sementara di dalam PT Carina, kasus PT Carina, metode penelitiannya melakukan observasi, wawancara, pengisian kuesioner yang berdasarkan pada COVID-5 berfokus pada proses MEA 02. Kemudian di dalam LPPM Universitas Semarang, hasil temuan yang sudah setelah dilakukannya audit adalah yang pertama, kuesioner dibuat mengacu pada kerangka kerja COVID-5 yang sesuai dengan domain proses MEA. Kemudian hasil penghitungan capability level penerapan TI di LPPM Universitas Semarang itu memperoleh nilai rata-rata indeks 0,78 yang berada pada level 1 perform, yaitu pada kondisi ini LPPM telah mengenal kegiatan TI di organisasinya, tetapi tidak ada kestabilan lingkungan guna menerapkan TI dan penemuan inovasi baru. Kemudian yang ketiga yaitu sehingga memiliki gap sebesar 1,22 untuk mencapai target pada level 2. Sementara kalau pada kasus PT Carina, hasil dan pembahasan setelah dilakukan audit tersebut yaitu audit sistem informasi inventory pada PT Carina menggunakan VMOD COVID-5 dan mendapatkan indeks skala tingkat level 3. Maka kesimpulan yang didapatkan dari hasil audit kedua perusahaan tersebut yaitu yang mana kita tahu kedua perusahaan tersebut sama-sama melakukan audit pendekatan COVID-5, di mana COVID-5 sendiri merupakan kerangka kerja yang berisi best practice untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Dan dari kedua kasus tersebut mereka juga melakukan pendekatan menggunakan MEA, di mana MEA ini sendiri merupakan penilaian berbentuk monitor, evaluate, dan akses. Hanya bedanya di dalam LPPM Universitas Semarang itu menggunakan MEA tipe 01, 02, dan 03. Sementara kalau untuk PT Carina itu hanya melakukan pendekatan dengan MEA 2, di mana MEA 2 sendiri itu lebih terfokus pada sistem pengendalian internal. Demikianlah penjelasan studi kasus dari kelompok kami. Terima kasih.